Selamat pagi semua. Senang sekali saya Faisal Syam Adama bersama Bapak Ramdan Pomanto, Wali Kota masa depan kita. Hari ini tepat 20.965 hari beliau berada di bumi. Lahir 30 Januari 1964. Mungkin tolong. Ini saya suka bermain angka-angka karena saya tahu Pak Dhani ini orang cerdas dan sangat familiar dengan angka-angka. Kita persilakan dulu kepada Pak Ramdan Pomanto, tokoh kita kali ini dalam acara Fajar Sharing Session edisi pertama. Sengaja kami tampilkan Pak Dhani Pomanto untuk membuat sebuah sejarah baru bahwa sharing session ini dimulai dari wali kota berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan saya kira ini menjadi bahagian yang kebahagiaan saya hari ini bertemu, bersanding bersama Ketua PWI Sulawesi Selatan, tokoh muda, gagah lagi, dan saya lihat makin muda ya, Bapak Agus Salim Alwi Hamu. Yang saya hormati Wakil Ketua PWI Sulawesi Selatan, Bapak Hasan Hakim, Pak Manaf Rahman, Direktur Media Fajar Koran, Pak Faisal Syam yang menjadi host hari ini. Juga beliau saya lihat tambah tambah muda, tambah mantap ya. Bentong kalau mau muda tambah mantap ini. Hormatan bagi saya di Warkop PWI ini, saya kira sayalah orang yang media minded ya. Waktu 2 tahun saya tidak bertugas atau kembali ke masyarakat, ada satu kerinduan saya, bertemu dengan teman-teman media. Kenapa? Disitulah tempat update. Kalau manusia modern, satu saja syaratnya manusia modern, update. Nah, kalau update itu harus dengan media, karena media memiliki angle yang lengkap, sumber informasi yang luas dari berbagai arah. Dan kalau kita ketemu semua media, disitulah titik-titik update yang ada. Ya, saya tidak punya media. Di mana saja berada, baik di dunia maya yang terlebih di dunia nyata. Kita sekarang berada di studio PWI Corner. Tetap protokol kesehatan yang ketat, tidak boleh ada protes, karena kita sudah sama-sama ketahui bahwa protokol kesehatan ketat itu harus kita laksanakan, 5M. Pak Dhani ini kita kenal sebagai pemimpin yang punya banyak impian. Siap. Sebenarnya waktu dia kecil mimpinya jadi apa sih? Jadi seluruh teman-teman baik yang luring dan daring, saya kecil itu sebenarnya inspirasi saya sederhana, bikin sesuatu yang menembus batas. Kenapa menembus batas? Waktu saya kecil itu saya lihat ini pohon barangkali bisa bikin rumah. Jadi saya umur 5 tahun sudah bikin rumah di atas pohon. Nah, waktu itu orang tua saya yang hebat itu, saya punya orang tua. Karena orang tua saya membiarkan saya tidur di atas pohon. Itu luar biasa. Dia tidak larang saya. Jadi ayah saya itu duduk di kursi menunggu saya tidur di atas pohon malam, hanya untuk memerdekakan cara saya berpikir. Kemudian saya bikin umur 6 tahun, saya bikin rumah di bawah tanah. Jadi saya bikin di rumah saya di lorong itu kecil, saya gali tanah, saya tidur. Konstruksinya kan bisa, kalau patah itu saya bisa terkubur di bawah situ. Tapi lagi-lagi ayah dan ibu saya luar biasa. Ayah saya duduk di kursi, dia tidak tidur, hanya membiarkan saya tidur malam itu di karya saya di bawah tanah. Nah, saya kira itulah yang kenapa kenapa saya membuat Jagaya Nakta. Karena pengalaman pribadi saya, ayah saya memberikan saya kemerdekaan berinovasi dari kecil dan tidak melarang saya. Dan dia mengorbankan waktunya dan tidurnya hanya mengawal saya berekspresi dari kecil. Nah, itu pentingnya pendidikan, pentingnya Jagaya Nakta, dan pentingnya. Jadi akhirnya
puluhan tahun setelah itu, kira-kira setelah saya kuliah, saya menemukan satu kata dari seorang arsitek terkenal yang sudah almarhumah, namanya Zaha Hadid. Zaha Hadid mengatakan bahwa kalau kita mau menguasai dunia, how to make the new boundaries, bagaimana kita membuat batas-batas baru dalam batas-batas pikiran kita tiap hari. Jadi bagi orang yang selalu membuat batas baru dalam berpikir, itulah akan menembus dunia. Jadi cita-cita saya menembus batas. Jadi bukan jadi wali kota? Bukan. Wali kota itu cuma akibat. Karena kata-kata sederhana itu sebenarnya, kalau mau sederhananya kata-kata ini dirumuskan, disayang banyak orang, mati masuk surga. Tapi disayang banyak orang, banyak suaranya, jadi wali kota itu akibat nih. Ya. Saya cuma mau disayang orang, walaupun banyak yang benci. Tapi pada nih, wali kota kan suatu pekerjaan yang sangat susah. Terus pada nih mau jadi wali kota sampai 2 periode. Apa sih enaknya jadi wali kota? Enaknya jadi wali kota hanya 2. Memegang tangan-tangan rakyat dan memandang mata-mata rakyat yang butuh kita membuat solusi. Itu saja. Luar biasa. Memang wali kota ini punya impian yang besar menembus batas. Tapi Pak Dhani ini mau main Pak Dhani. Pak Dhani kita kenal sebagai orang yang gila kerja. Gila kerja. Jarang-jarang saya lihat Pak Dhani istirahat. Ya, istirahat. Bagaimana mau bermimpi kalau tidurnya kurang? Gimana? Betul. Jadi 5 tahun lalu itu tidur saya maksimal 3 jam. Saya itu pagi jam 6 sudah terima tamu. Kemudian begitu sore, malam rata-rata mahasiswa. Saya terima terima tamu itu ngobrol-ngobrol begini sampai jam 2 malam. Kemudian kira-kira kalau setelah jam 2 malam, setengah 3, jam 3 jam 5 saya sudah bangun. Saya juga heran. Saya ini tidak, mohon maaf, dari kecil saya ini tidak peminum susu. Berarti ada supply itu kan? Ya, besar-besar sih baru pencinta susu ya. Nah, ini mohon maaf ini bukan ya. Jadi ya, susu aneh ya. Ya. Asi. Kemudian yang berikutnya adalah saya ini tidak makan pagi. Saya tidak makan pagi. Ya, dan saya tidak minum suplemen. Tapi alhamdulillah 5 tahun lalu, apalagi kalau puasa itu pasti 1 jam saya tidur. Tengah malam itu saya tidak tidur karena saya salat malam, sambung subuh, saya ke masjid, nanti pulang subuh dari masjid baru saya tidur jam 7, jam 8 sudah jalan. 1 jam. Ini true story. Yang herannya, saya juga heran, alhamdulillah. Kenapa saya kuat? Nah, ternyata suplemen yang terbaik itu adalah keikhlasan. Jadi itu suplemen dan vitamin terbaik adalah ikhlas bekerja. Itu termasuk ikhlas bagaimana kita kehilangan waktu dengan keluarga. Kebetulan saya memang banyak dengan keluarga. Jadi saya itu antara keluarga dan itu sama karena saya kan 8 jam saya di kantor. Sisanya itu ya berarti ada 16 jam saya di rumah. Jadi saya menerima tamu kan di rumah. Di rumah, jadi sama-sama keluarga rata-rata. Jadi jalan sama-sama. Berarti pekerjaan yang di kantor itu dibawa ke rumah? 2/3 pekerjaan kantor diselesaikan di rumah. Karena saya tidak ada jam kerja dan saya tidak ada audiens. Tidak ada surat audiens kalau saya itu. Pokoknya everyday open house. Kira-kira begitu. Jadi Bapak bisa dijadikan Bapak demokrasi. Begitu kita orang bertemu, langsung, oke, silakan masuk. Iya, jadi memang kecuali sekarang karena COVID itu mesti diatur sedikit juga. Saya ditegur banyak orang, ditegur oleh para orang tua kita agar sekarang ini jangan tetap harus ada jarak waktu, ada jarak bertemu dengan banyak orang. Karena kita tidak tahu yang bertemu kita itu terpapar atau tidak. Itu saya dinasihati. Tapi mudah-mudahan dengan protokol 5M insya Allah dan saya kira dengan perlindungan Allah dan dengan ikhtiar tentunya. Jadi di rumah itu seperti itu. Jadi kalau saya kemarin ada orang datang sama saya, orang baru dari Jakarta datang sama saya. Kebetulan lagi banyak orang di rumah, tapi tidak bergerombol. Dia bilang, Pak Dhani begini, kah rumah wali kota? Saya bilang, ya. Ini rumah pribadi? Saya bilang, ya. Bapak lihat,
Saya itu yang bahagia itu orang lagi main bulu tangkis, ketawa, betul-betul teriak. Itulah kebahagiaan. Banyaknya orang tertawa di rumah ini. Itu saja. Ya. Ada rumah besar tidak bisa dimasuki orang, tidak ada orang ada di situ, tidak ada yang bisa nikmati. Ya. Jadi ya kita ini hadir untuk orang lain. Jadi kalau kita tadi ada program Jagai Anatta, Ya. mungkin apakah Pak Dhani ini tidak pernah mendapat protes dari anak-anak bahwa kita juga, ayo kita bikin program Jagai Bapak Tak. Bukan, justru ada dari ibu-ibu yang usul jagai somita. Begitu. Jadi waktu saya ini serius ini Bu, waktu saya bikin itu smart card untuk student smart card, di mana anak-anak itu termonitor, dia belanja notifikasinya di HP-nya ibunya. Oh dia makan coto, anaknya ibunya bilang, alhamdulillah ini namanya Sombere Smart City. Jadi ada sentuh hati di dalam teknologi. Jadi kalau anak-anak pakai student smart card, dinotifikasi ke ibunya jam sekian, namanya misalnya DP, misalnya nanya DP, makan coto harga sekian. Jadi ibunya tenang, anaknya makan, cocok jadi makan coto, dan masih ada di uangnya. Nah, waktu itu berjalan, ibu-ibu angkat tangan. Bagaimana kalau kita bikin juga jagai somita? Begitu. Tapi itu sudah hak asasi manusia, Pak. Jadi ini kita terapkan di pemerintahan. Tetapi kadang kita tidak bisa membedakan apakah itu pertanyaan atau protes. Ya. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Saya kalau ada orang kritisi saya, bahkan menghina saya lihat-lihat itu barang-barang. Karena saya percaya 100% hinaan itu pasti ada 1% yang benar. Dan 1000% pujian itu pasti ada sekian persen yang bale-bale. Begitu kira-kira. Jadi artinya santai saja kalau dihina orang, santai dikritis orang, karena ada tuh benarnya itu. Ya. Tapi santai juga kalau dipuji orang, jangan kita besar kepala karena pasti ada bale-balenya juga itu. Kira-kira begitu. Tapi terlepas itu Pak Dan, banyak juga saya dengar ini informasi. Ya. Banyak dengar Pak Dhani itu suka tantangan, ya. Kita tahu, kita dengar tadi penjelasannya betul-betul suka tantangan. Tapi Pak Dhani juga itu tidak suka dilarang. Jadi selalu ngotot ketika ada yang diperjuangkan. Nah, kira-kira seperti bagaimana makna itu, Pak? Jadi begini, memang barangkali itu menjadi itu tadi ada kemerdekaan yang ditanam sejak awal. Nah, saya juga sendiri sebenarnya bukan sudah suka dilarang. Saya itu tidak akan pernah menyerah. Nah, itu barangkali intinya. Saya tidak akan menyerah, mati tompi baru saya menyerah. Kalau ada yang saya perjuangkan, apalagi untuk rakyat, apalagi seperti pandemik hari ini. Tapi kalau misalnya hal-hal misalnya orang kan begini, kadang-kadang orang melarang tidak ada alasannya. Bahwa yang larang dia tidak cukup ilmu untuk menjelaskan itu larangan. Nah, kalau mau larang saya gampang, laranglah secara logika, pasti saya ikuti. Banyak juga yang larang saya kok. Ya, orang kasih tahu Pak begini logikanya, oh cocok tahu. Tidak semua juga ide saya buat, karena ada juga memperingatkan saya. Ya, termasuk ini misalnya soal COVID. Banyak sumber saya, bukan hanya satu. Kita pikir mohon maaf Pak Dhani, kita tadi dari awal sepakat gitu. tidak bicara COVID. Oh, siap. Siap. Nah, jadi saya kira tinggal saya kira kalau dia punya alasan yang kuat pasti saya ikut. Saya orang karena merdekanya saya berpikir, sehingga saya juga harus mengakui kemerdekaan orang berpikir. Mungkin termasuk soal jodoh barangkali? Jodoh? Ya. Jodoh yang mana ini? Satu di jodohku. Maksudnya untuk menentukan jodoh itu ditentukan sendiri atau pilihan orang tua? Saya itu menikah dengan Ibu Endira itu betul-betul uang sendiri, kemudian usaha sendiri. Bahkan bapak ibu saya kaget lamarkan mama, karena saya ini orang tidak mampu. Ya, saya tidak mampu. Nyonya saya yang dulu pacar saya itu rumahnya besar sekali, saya nak lorong. Kalau saya pergi landing itu saya pakai motor juga dong. Ada 4 mobil di situ juga landing. Namanya anak lorong kan Pak beranian juga dong modalnya. Tidak ada bisa diandalkan. Nah, anak-anak orang besar-besar semua ini barang. Jadi kalau saya duduk
Duduk tong itu sainganku semua. Nah ini enggak apa-apa ini. Duduk semua. Tapi saya kira barangkali itu yang mental ya. Jadi mau bersaing harta, tidak ada wanta. Mau bersaing gagah semua. Mau bersaing apa, pasti kita kalah. Tapi saya kira hal yang paling baik adalah akhlak. Jadi kalau ibu mertua saya almarhum itu datang, dibikinkan minum semua, paling tidak ada 4 orang itu kalau malam minggu datang. Saya salah satunya. Dikasih minum apa semua, tapi ibu mertua bilang, Dani ada minumannya di dalam. Siap. Artinya ini artinya memang dari dulu sudah hidup dalam persaingan dan Pak Baraniang itu juga dong. Tidak ada modal. Pak Baraniang